dan membawa mereka ke internasional skena. Mampu mereka dapatkan atau bahkan Alter Ego akan memendami Boss Glory. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Wow, kita akan bersama-sama melihat. Oke Nevin, apa kabar? Oh belum. Oh belum. Oke, Sabar gitu. dong, sabar dong. Sabar ya. Kita akan melihat ke dalam lane of down, di di mana center. ini dia di center diganggu terus asal-asalan. Dan seperti yang aku bilang tadi, sekalipun Cowhead muncul batang hidungnya sekali aja, itu dia bakal diangkat-angkat terus. Ya. Jadi harus ini ya, kalau udah kelihatan ya udah wajib buat langsung. Nggak dipanggil, ntar aja. Ntar aja. Wajib buat bisa langsung team fight, tapi ini kecicil lumayan banget loh Rondo. Oke, bahkan Purify. Purify. Waduh, Cloud9 sangat mahal memancing Purify. Dengan kondisi Smart Missile kali ini. Posisinya Nile nggak boleh sampai jump in ke dalam. Karena Cloud9 yang tadinya sudah untung dengan Purify yang dia miliki. Jadi rugi benar. Justru ini satu hero yang powerful banget ya di era early. Dia bisa tarik lagi siapapun yang mencoba untuk melarikan diri. Cuma masalahnya sekarang Cloud9 pun udah dalam HP yang udah nggak prima lagi. Jadi mungkin harus menahan diri terlebih dahulu dan pengejaran. Waduh, Nile serigala berbulu domba. Berhasil mendapatkan satu poin kill. Dan bakal para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka coba untuk menutup karena Nile. Gak ada jalan untuk pulang. Nile masuk terlalu dalam. Dan tidak ada jalan untuk pulang. Tapi itu yang kita butuhkan dari Nile. Yep. Buas, liar, dan serigala berbulu domba. Iya, pengambilan resiko ya, itu yang kita nantikan juga. Pasti dari pemain Alter Ego gak cuma Nile, tapi nanti mungkin juga datang dari seorang Hais. Aduh, tukerannya sama jungler lagi. Masalah itu rugi banget gitu loh. Iya sih. Kondisinya Cloud9 ini mid laner. Kasta di early game itu tidak terlalu semahal karena jungle dan bahkan Owens di depan sana. Ditutup jalannya oleh seorang Dreams dan bakal coba diangkat. Dan itu dia yang sempat aku tadi bilang, kenapa Zuxin akan jadi perebutan. Karena dia harus centerin seluruh bushnya. Dia pegang dan dia buat karena Owen ini kasih pressure supaya tidak bisa masuk ke arah dalam. Tapi nampaknya Nino depan sana, berhasil mendapatkan posisi. Sedangkan Dreams memberikan informasi yang sangat malu dengan adanya satu buah Nile. Point kill yang didapatkan bersama dengan kawan Nino. Yang udah tidak bisa mereka barter dengan apapun lagi. 2,5 poin. Wah, ini cusunya yang sangat mengganggu ya. Asli Om. Kalau kita bicara soal region yang beda dulu nih, Ya. itu cusunya kan pick urbannya 100%. Betul. Tapi kebetulan di region kita, Cus ini kayak bukan pilihan utama juga. Bukan. Bukan terlalu pilihan utama. prioritas ya. Bukan prio bahkan nggak masuk ke ban list kadang-kadang. Benar juga ya. Emang cukup berbeda sih. Dan ini yang bakal jadi pembuktian juga. Apakah semahal itu juga untuk Justin? Apakah ada jawaban yang sebenarnya udah dipersiapkan nantinya oleh teman-teman dari EVOS, dari Alter Ego. Dan melihat juga ke sisi gold lane-nya. Antara Moskov dan juga Harit ya. Ini space seperti apa ya dia bakal diciptakan. Kan dengan adanya Jauhead menurutku ini bisa aktif banget sih buat Alter Ego. Bisa, tapi lawannya kebetulan Akai ya. Jadi lumayan berat juga karena siapapun yang dilempar nanti heavy spin-nya bakal dipersiapkan juga oleh Wah. Dreams. Dan Ya. ini Cloud9 dengan Cusinnya kelihatan juga. Ini cukup menguasai lapangan loh dari tadi. Wah, bukan hanya itu sih, lihat Haisnya. Wah, kepegang lagi Haisnya awannya. kepegang tapi di sana informasi telah didapatkan. Fokus dengan damage yang diberikan. Purify game save dari for this time dengan Deadly Cats. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Wah, Ya, tertidur nanti. Nah, itu dia. Dibalas dengan permainan yang agresif juga ternyata oleh teman-teman dari EVOS Glory. Dan satu pemain, Owen, sudah Sayang tertangkap. sekali Retribution telah dikeluarkan tapi tidak tertancap. Karena mungkin Natsuko agak terlalu terburu-buru ya. Coba dia mainin sabar dikit. Pura-pura keambil poin, ya kan. Pura-pura jauh dari turret. Nah, Mungkin bisa ya. Iya. Pakai harus teknik seni pura-pura. Berpura-pura mulu sih Bang Oji. Dan sekarang poin talker tangan dari seorang Nile. Dari segi power damage mungkin akan lebih besar juga. Tapi ini juga yang kita bakal lihat ya ketika masuk ke arah perebutan objektif. Apakah bisa diambil? Karena kan Deadly Cash udah gitu ditambah habis spin. Ini bisa ngusir siapapun. Ya, dan ini lebih berat buat Nile ya. Ingat, dia berhadapan dengan fighter Iya. jungle. Bukan assassin juga ya, biasanya assassin jadi Tuh. makanan Roger. Lihat gak Owen ya? Wah, digeser. Diangkat-angkat. Titaning Nina Nung. Tapi di depan sana langsung ada Nasko yang datang. Dan berhabis sampai bisa disampai. Jepel. Berhasil mendapatkan Tarsel. Berhasil mendapatkan Nile. Bahkan 3 poin akan coba Nino. dimakan dan dilahap oleh para pasukan dari tim EVOS Glory. Ingat, sekalipun Nino ada flicker. Tapi dari seorang Zuxin tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang Nino. Diangkat, di center, dijelaskan. Killing spree. 3 poin eliminasi sejauh ini untuk seorang Anovel. Dan ini jadi awal yang begitu cerah buat EVOS Glory. Dan
berbanding terbalik untuk Alter Ego. Karena mereka juga akan kehilangan satu buah auto turret beserta platingan goldnya. Tapi lihat lingkaran Nile. Oke, masuk ke dalam lagi tapi Nile harus keluar. Kali ini kondisinya tidak terlalu baik untuk seorang Cloud9. Memang shutdown terjadi. Bukan soal point kill tapi bukan level juga. Tapi shutdown gameplay EVOS yang belum bisa dipegang dari tadi. Dan ini lagi nih. Sekarang di game yang ketiga, EVOS mereka berhasil untuk menang dari early game. Dan kelihatan mereka juga kuat banget waktu mereka menang early-nya. Dan Heist di situ akan coba dihajar. Pasukan dari tim Alter Ego ternyata surprise! Termakan jebakan Natsko! Happy birthday Heist kali ini. Termakan jebakan Batman membuat perpasukan dari tim Alter Ego kehilangan gold laner. Dan menukarnya dengan adanya flicker sekalipun masih worth it. Membuat perpasukan dari tim Alter Ego mereka harus lebih aware terhadap rotasinya. Jungle dan sungai harus ditutup, bahkan Owen. Dia terkena heavy spin. Bakal coba diangkat oleh para pasukan dari tim EVOS dan tidak ada jalan untuk pulang. Dan paling bahaya dan paling parahnya point killnya di Natsko, bosku. Itu sih, Natsko udah mulai berkembang dengan baik ya. Ya masalahnya nih ketika Natsko dapetin point kill dan farmingannya, well ini makin meroket, bosku. Dan semakin akan memberikan pressure di bagian bottom lane. Bahkan ada 5 pemain yang dikirim oleh EVOS Glory untuk menjaga supaya ya baik lagi Natko-nya bisa berkembang dengan bebas dan dapetin satu buah auto turret. Tapi ternyata dengan wave ini yang habis harus lebih sabar lagi bergeser ke arah turtle. Ini efek sisi yang dipegang dengan EVOS Glory cukup banyak ya. Dan memang ini heavy semuanya. Dari heavy spin, terus juga dengan lantern flare yang itu area untuk sisinya dia. Oke, mereka menghentikan pergerakan dari seorang Anafel depan sana. Nampaknya Turtle akan coba di take over sama sosok seorang Nile karena Anafel terlalu jauh. Poin kill utama mereka dari seorang Owen akan coba didapatkan oleh seorang Natko. Flicker Nino-nya gagal. Tapi dengan adanya sosok dari seorang Natko memberikan Purify Kevin dan makan menghindari Natko. Kali ini Rodal terperangkap. Lihat, kalian sadar gak? Nino dimainkan oleh Natsko. Atas bawah Purify bahkan Nino pakai flicker itu nggak worth it banget. Dan kondisi kali ini Turtle-nya memang di tangan dari seorang Nile, tapi lihat objektif banyak yang terbuka dari mulai turret, purple buff, top lane. Wah bahaya banget sih, Alter Ego udah mulai kehilangan cara untuk bisa menembus gameplay dari EVOS. Iya, dan lihat cara coveringnya ya dari EVOS Glory sendiri ketika satu pemain tertangkap di bagian belakang, mereka bisa cover, tapi sekarang floating sendirian saja. Penalti Soul di depan sana berhasil menyelamatkan dirinya bersama dengan Owen sudah terperangkap di depan sana. Gagal King. Untungnya para pasukan dari tim EVOS mereka nggak cover dengan cepat. Kalau itu para pasukan EVOS di King dengan cover setupnya cepat, bisa jadi itu 4 hilang loh. Wah, tapi sayang banget loh itu buat pemain, maksudnya minimal sampai eliminasi mungkin Om. Ya, terlalu jauh tapi kan. Tapi ya itu jauh banget juga. Penalti zone Terus ya. juga ya nice respon lah ya, karena memang penalti zone yang dibuka yang membuat akhirnya nggak bisa di-eject tuh dia. Ada pulse damage yang narik dari penalti zone. Oke. Cloud9 satu glowing one. Dan ini setup untuk team fight. Melihat bagaimana Cloud9 dengan Crimson Beacon-nya juga ini cukup berbahaya. Kalau langsung ditabrak dari head to head. Damage deal juga terbesar nih untuk seorang Cloud9, disusul sama Natko. Jadi udah ada 2 damage dealer terbesar di EVOS Glory. Cukup menjanjikan sebenarnya untuk team fight lanjutan nantinya. Oke. Dan juga Anafel yang nggak terhentikan ya di bagian top ini jalan terus dari early sebenarnya. Mungkin dikarenakan dari Nile yang dipatahkan, jungler yang tumbang untuk di menit awal. Akhirnya ada potensi untuk bisa menang level buat Anavelnya. Dari menang level tersebut menang untuk power retribution juga. Tapi balik lagi dengan orange buff yang akan diambil untuk Nile. Tapi apakah memang untuk Lord yang pertamanya ini akan bisa dikontes juga karena heavy crowd control yang dipegang oleh EVOS ini terlalu banyak dari penalty zone-nya yang masih selalu ready. Iya, dan sempat kita bahas juga ya bagaimana ketika menghadapi fighter ini juga akan memberikan tantangan tersendiri untuk seorang Nile. Bisakah menghadapi deadly catch, menghadapi heavy spin, yang kita juga tahu nih timing dari tadi EVOS Glory untuk harmonisasi skills-nya berjalan dengan sangat baik. Jadi Alter Ego, apakah mereka bakal coba untuk cari eliminasi saja di momen ini? Ada suara Coach Gaming tapi lihat merangkap double heavy spin! Double heavy spin memberantakan semua permasalahan tim Alter Ego harus mundur. Anak-anak Alter Ego nggak bisa lagi menyelamatkan Nile. Lord dilepaskan. Dan itu dia permainan Akai yang udah nggak berada di dalam primadona draft pick. Di tangan yang tepat bahkan mendapatkan double heavy spin. Tergantung pada pilotnya sih ya. Dan memang dari EVOS Glory sejauh ini mereka mampu membuktikan dengan 10 poin elimination. Lord berjalan juga dari arah top lane. Berarti auto turret di area mid lane pun akan segera dipasang lebih dalam. Wah, anak-anak Alter Ego benar-benar dipermainkan dari mulai Nino, diperanak-anakan oleh Natsko, dan bahkan para pasukan dari tim Alter Ego, mereka yang udah melakukan flank jauh malah ditutup sama Dreams.
bener-bener mereka ditutup gameplaynya. Bahkan belum sampai di fase teamfight. Fase mau maju aja udah di-deny rotasinya. Dan itu yang mungkin harus dipelajari sama Alter Ego. Dari tadi, rumput, jungle itu nggak dipegang-pegang sama tim Alter Ego. Visionnya gelap untuk seorang Hais. Visionnya gelap di arah jungle untuk seorang Nile. Dan itu yang harus dimiliki Owen. Sedangkan Owen itu kan adalah salah satu hero yang bermain di boost gitu kalau Jonghead. Betul. Dan sekarang dengan Lord yang udah mulai masuk juga, ini siapa yang bakal jadi damage di Lord? Natsko jangan masuk sih, Natsko nggak boleh masuk. Nggak boleh sembarangan. Dia memang menang gold, 7.000 gold. Dia masuk sekali, kelar teamfightnya jadi 4-5. Wah, itu bahaya ya tadi. Langsung dikirim skin tuh pasti teman-temannya. Iya, cuma kan sekarang nih kondisinya Nile udah tumbang 4 kali Om. Apakah waktunya untuk kasih semuanya ke Hais? Ya Hais ya bisa juga sih memang. Karena memang yang lebih dibutuhkan ya masuk ke late game-nya seperti ini ya Hais dulu. Hais Yadi yang lainnya sekarang nanti masuk sebagai finisher yaitu ada si Nile. Tapi untuk bisa farming buat Hais Yadi ini lumayan berat, sulit benar. Nggak bisa keluar sama sekali sih. Bahkan sekarang dari Dreams pun udah mulai ngejaga setiap pas yang tersedia kan di rumah untuk Alter Ego sendiri. Jadi EVOS Glory kalau misalnya mereka bisa mempertahankan pressure seperti ini bakal jadi game yang cukup berjalan mulus untuk mereka. Harus mereka rilekskan dulu. Mereka harus pelan-pelan, mereka cari target utamanya. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. Kalau ngomongin Alter Ego, Nino mau dapetin momentum, jujur berat. Kenapa lihat? Dia harus Anavel doang targetnya. Cloudku, Natsko, dia pakai flicker, onward, Earthshatter, nggak bakal ada guna. Pasti Nino yang bakal jadi korban. Dijamin 1000 juta %. Iya, dan untuk initiate-nya pun bukan tipe yang area of effect besar ya. Meskipun memang ada edit tapi tidak sebesar itu. Untuk menghadapi 5 pemain yang cukup prima dari EVOS Glory. Mereka udah dapetin makanan yang cukup banget, 7.000. Bahkan perbedaan goldnya dan lihat damage-nya. Karena Roundel. Masalah gini loh. Rasa ya. Yang aku perhitungkan adalah magical damage dari Roundel ini bukan tipikal yang bersebanyak atau high ground gitu loh. Dan dia nggak bisa menggapai karena Moskovnya. Sekarang gimana caranya Moskovnya ini berhenti? Gitu. Kondisinya dia udah pakai menuju ke arah Magic Blade. Abis itu ke arah Rose Gold baru diomongin langsung kejadian. Ya kan? Tapi itu dia, mereka masih belum menemukan jawabannya. Oke, jawabannya mungkin ada di Primal World. Ya kan Primal World Nino gimana caranya dia ke dalam itu kan nggak bisa dari tadi. Ya ini lumayan susah sih kalau mau main front to back memang ya gak ada jawaban untuk langsung nabrak di belakang tadi. Depannya jelas dihalang dengan Claw Kun juga. Wah gak bisa masuk. Ya secepat itu ya untuk bisa di take down untuk Lord kita. Betul. Yang ada kali ini dan Claw Kun loh yang jaga paling depan tuh Claw Kun sebagai sosok mid laner. Dari pertama first pick dia karena kita udah bilang Jawhead-nya itu akan di center karena dia adalah salah satu orang yang bisa ngebuka boost yang gelap. Kalau boost yang gelap gak dibuka sama Claw Kun, malah Claw Kun gak ngejalanin job desk-nya. Ya tapi Claw Kun juga dengan Clock of Destiny ini enak banget ya. Jadi Clock of Destiny yang baru ini udah bukan kita nunggu sampai 4 menit 5 menit baru udah maksimal. Full stick. Ya dia langsung stack penuh terus juga ya dia bakal dapetin buat hybrid defense. Setiap kali memberikan damage. Jadi lumayan banget untuk Clock of Destiny apalagi ditambah Jushin yang dengan Crimson Beacon ultimate-nya dia akan jauh lebih tebal lagi. Lebih cepat juga naiknya. Ini itemnya juga timbang jauh sih untuk seorang Hais ya sebenarnya dengan perbedaan 2.000 gold. Dengan Lord yang sudah mulai berjalan untuk masuk juga ke pekarangan rumah dari Alter Ego dan Hais mungkin bakal jadi harapan terbesarnya untuk saat ini. Bahkan lihat Owen aja dia untuk mau ngebuka jalan tuh nggak berani sama sekali. Nile fokus ke arah belakang, flanking coba dimainkan. Tapi lihat Natsko hampir saja mengenai ke arah Hais. Itu kalau Natsko main ke arah Hais, itu bisa ke arah atas loh team fight-nya. Ketika team fight ke arah atas, Natsko akan coba fokus ke arah bottom lane, fokus ke arah turret. Membacakan terlebih dahulu, diangkat sedikit demi sedikit. Tapi nampaknya Alter Ego, mereka harus berhati-hati. Owen harus ngebuka, kalau nggak Owen ngebuka dari tadi dia yang akan coba dimakan. Primal Water dikeluarkan untuk clear minion. Dipasang menunjukkan Owen, free hit terbelakang dari Hais dengan saman force-nya ditinggalkan gitu saja. Tidak ada power, mereka harus mundur, disengage, tapi ompong melompong Alter Ego. Udah nggak ada lagi yang bisa mereka pertahankan. Kosong banget nih untuk area yang tersisa. Base turret yang tersisa untuk Alter Ego semuanya dihabiskan dan EVOS Glory Conceal Play. Oke, Conceal Play game, Vitality Storm dapetin mundur ke arah belakang satu, tapi lihat free dari sosok seorang Roundel yang akan hilang. Didapatkan seorang Nako, berapa sekarang tim Alter Ego tidak ada pasif yang cukup banyak. Mereka akan muncul kembali dengan ada sifat 4/5 dengan Ether Ram itu udah selesai membuat tim Alter Ego. Mereka rontok, teriakan habisin di FPL Arena udah mulai berkumandang. Tapi sayangnya Alter Ego mereka masih bisa bertahan. Tapi ingat, Super Wave masih ada di depan mata. Ya, the power of ngebawa 2 marksman mungkin ya. Adanya Roger, adanya Hari, tapi masih belum menyerah. Ingat, masih Wave ini. Dreams masih bisa belikan dan di depan sana Pelangi penalti saat dikeluarkan. Printer belakang dan bakal hilang. Hais tidak ada jawaban untuk bisa bertahan dan ini bencana. Week ketiga
Age naik ke MPL sebagai pahlawan. Mampukah EVOS Glory mendapatkan poin pertamanya? Masih belum sepertinya 3 kali. Wave ini mencoba untuk masuk dan sekarang masih ada Owen, Gak bisa, masih ada mereka Dino, mundur. bahkan masih ada Raudal Mereka yang mundur. kembali lagi. Mereka mundur dan El Familia menolak untuk tumbang. Dan dia masih bertahan. Kali ini ternyata jawaban atas poin di game yang ketiga Wah. masih belum ada. Tapi ini belum bisa istirahat sih Om. Masalah Belum. Lordnya udah langsung muncul. Belum, tapi ya mungkin Anavel yang masih harus ditunggu sekarang. Bagi Oke. EVOS juga, mereka belum bisa start. Sedangkan dengan kehadiran Nile, Rogernya, Alter Ego mereka bisa set up terlebih dahulu untuk di Lord. Setidaknya ya mendekat dulu sih. Jangan sampai bisa diambil dengan gratis ya. Ya. Buat EVOS juga. Iya. Tapi itu dia tadi. Keinginan untuk langsung melakukan N yang belum membuahkan hasil yang manis. Itu masih Betul, terjadi dan jangan sampai ya mereka overextend. Mereka sudah unggul jauh sekali. Ini kalau keunggulan EVOS bakal tereliminasi kalau Lordnya jatuh ke tangan Alter Ego sekarang. Oke. Tapi kalau ngomongin ke arah sosok Wow. Owen yang termakan ini mereka bahaya banget sih. Karena Immortality tidak akan bisa menyelamatkan dengan sangat cepat. Damage yang terlalu besar diberikan bersama dengan Ram yang udah dikeluarkan. Mereka akan kehilangan Rodel pun dengan hal yang sama. Nino juga tidak bisa bertahan. Damage yang diberikan Primal War terlalu besar. Tapi nampaknya Flavi menahan damage di depan sana. Mereka fokus ke arah Lord yang mereka miliki sambil melakukan one straight push. Ya, masih ada 5 main dari EVOS Glory. Lord juga berhasil mereka amankan dan No, 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 no. sepertinya tanpa basa-basi mereka akan segera mendekat ke dalam rumah dari Alter Ego. Oke, tahu nggak kenapa mereka memasang one straight push? Karena di minimapnya belum ada sosok dari Nile. Di mana Nile? Dimanakah dari seorang Nile tapi ternyata Wave Minion belum berpihak ke arah turun EVOS Glory. Mereka sepertinya akan mencoba untuk menunggu terlebih dahulu objektif yang lebih besar, Lord, yang akan lebih menjanjikan. Oke, para pasukan dari tim EVOS 10.000 gold difference harusnya bisa mereka tabrak. Dan bahkan Nachko kali ini kondisinya dengan Winter Crown di tangan dirinya, dia bisa memberikan impact untuk distraction atau buying time. Ya, kesempatan terakhir nih untuk Alter Ego memberikan power defensif mereka dengan Lord yang akan segera masuk dan conceal play dari EVOS Glory. Oke, langsung menuju ke arah Drain. Di depan sana mereka berhasil mendapatkan Ram double stun. Drain! Langsung kehilangan sosok seorang Roundel di depan sana. Penalti for nothing. Tapi fokus dari seorang Nacho karena Penta ini dia. Agi datang ke NPL. Poin pertama didapatkan EVOS Glory. Apakah mereka mampu